Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Rizky Ananda Putra dalam pembelajaran matematika. Pada video kali ini kita akan membahas dan saya akan menjelaskan mengenai pengurangan pada pecahan campuran. Supaya tidak berlama-lama lagi, mari kita kembali membahas contoh-contoh soalnya sebagai latihan kita supaya lebih memahami bagaimana sih cara mengurangi pecahan campuran ini. Contohnya yang pertama, misalnya ada 5 2/3 dikurangi dengan misalnya 21/4. Oke, yang pertama-tama sama prinsipnya dengan penjumlahan pada pecahan campuran, kita harus mengubah dari pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Jadi cara mengubahnya seperti apa? Misalnya 5 2/3 kalau kita ubah ke pecahan biasa, itu 5 kita kalikan dengan 3 penyebutnya, baru kita tambah dengan 2 per penyebutnya tetap 3. 5 kali 3 kan 15. 15 ditambah dengan 2 per 3 berarti 17/3. Nah, intinya dia 5 kali 3 15 tambah 2 17. Begitu juga dengan 21/4. Kita ubah berarti 2 kali 4 itu 8 tambah 1 9, atau kita tulis saja 2 kali 4 ditambah dengan 1 per 4. Jadi 2 kali 4 itu 8 ditambah dengan 1 per 4. 8 tambah 1 itu 9, jadi 9/4. Nah, jadi seperti ini. Nah, sehingga di sini kita bisa tulis 17/3 dikurangi dengan 9/4. Nah, antara kita tulis ulang 17/3 dikurangi 19/4, kita lanjut di sini. Karena penyebutnya belum sama, di sini masih 3 dan di sini 4, kita harus samakan penyebutnya. Samakan penyebutnya bagaimana? Dengan cara KPK. Kelipatan dari 3 itu 3, 6, 9, 12, 16, 18 dan 3, 6, 12, 15, 18 dan seterusnya. Kalau 4, 4, 8, 12, 16, 20 dan seterusnya. Kita lihat di sini ternyata ada yang sama. Berarti samakan penyebutnya dengan 12. 3 kali berapa yang masukkan 12? Ya 3 kali 4. Berarti di atas juga harus kali 4 biar adil. 17 kali 4 itu 68. Kita kurangi. 4 kali berapa yang masukkan 12? 4 kali 3. Nah, 19 kita kali 3 juga biar adil. 19, maaf, di sini bukan 19 tapi 9. 9/4 kita hapus satunya. Oke. Jadi 9 kali 3 itu 27. Nah, sekarang 68 kurang 27. Hasilnya adalah 41/12. Karena 41 posisi pembilang ini lebih besar daripada penyebutnya 12, maka kita bisa ubah menjadi pecahan campuran dengan cara 41 kita bagi 12. Yang paling mendekati itu adalah 3. Karena 3 kali 12 itu adalah 36. Nah, 41 kurang 36 itu adalah 5. Sisanya inilah yang kita butuh. Jadi hasilnya adalah 3. 3 tulis besar, sisanya 5 tulis kecil, per penyebutnya tetap 12. Jadi hasil akhirnya adalah 35/12. Itu caranya ya. Oke, biar lebih paham lagi, kita coba untuk soal yang kedua. Misalnya ada soal 71/2, 71/2 dikurangi dengan 32/5, 32/5. Nah, sama dengan nomor 1, kita harus ubah menjadi pecahan biasa dulu. 7 kali 2, 14 tambah 1, 15. Jadi 15/2 kurang dengan 3 kali 5,
15 tambah 2 17, jadi 17 per 5. 17 per 5. Nah, karena 2 dengan 5 ini belum sama penyebutnya, kita harus samakan penyebutnya. Samakan bagaimana? Dengan cara KPK. 2 kelipatan dari 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 dan seterusnya. Kalau misalnya 5, 10, 15, oh ternyata ada yang sama, yaitu 10. Jadi penyebutnya 10. Nah, 2 kali berapa yang masukkan 10? 2 kali 5, berarti di atas juga harus kali 5. 15 kali 5 itu hasilnya 75. Dikurangi dengan 5 kali berapa yang masukkan 10? 5 kali 2, berarti di atas 17 kali 2. 17 kali 2 itu berapa? 34. Nah, 75 dikurangi dan 34 itu hasilnya adalah 41. 41 per 10. Karena 41 ini lebih besar daripada 10 yang merupakan penyebutnya, maka kita bisa ubah menjadi pecahan campuran. 41 kita bagi dengan 10. 41 bagi 10 kan 4. 4 kali 10 kan 40. Dikurangi sisa 1. Berarti ini hasilnya 4. Sisanya 1 per 10. Nah, jadi 4 1 per 10. Oke, kita coba soal yang berikutnya. Soal ketiga. Misalnya ada 8 3 per 4 dikurangi dengan 4 1 per 6. Nah, di sini 8 kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. 8 kali 4 32 tambah 3 35, jadi 35 per 4 dikurangi dengan 4 kali 6 24 ditambah 1 25 per 6. Nah, sekarang kita tinggal samakan penyebutnya antara 4 dengan 6. Kita lihat kelipatannya. 4 8 12 16 20 dan seterusnya. Kalau 6 12 18 24 dan seterusnya. Di sini sudah ada yang sama, yaitu 12. Berarti kita pasangkan saja, samakan penyebut menjadi 12. 4 kali berapa yang menghasilkan 12? 4 kali 3, otomatis di atas juga harus kali 3. 35 dikali dengan 3 hasilnya adalah 105. Dikurangi 6 kali berapa yang menghasilkan 12? 6 kali 2. Otomatis di atas juga harus kali 2 biar adil. 25 dikali dengan 2 itu 50. Dan hasilnya adalah 105 kurang 50 itu hasilnya 55 per 12. Nah, sekarang karena 55 lebih besar pada penyebutnya 12, kita bisa ubah menjadi pecahan campuran dengan cara kita bagi 55 bagi 12. Yang paling mendekati adalah 4, karena 4 kali 12 itu 48. 55 kurang 48 itu 7. Jadi sisanya itu 7. Berarti hasilnya adalah 4, sisanya 7 per 12. Jadi ini hasilnya. Oke, kita langsung saja biar lebih banyak contoh lebih bagus. Contoh yang keempat, 6 5 per 12. 6 5 per 12 dikurangi dengan 2 per 9. 2 per 9. Ini contoh ya. Nah, di sini kita ubah ke pecahan biasa dulu. 6 kali 12 kan 72. 72 tambah 5 77. 77 per 12 dikurangi dengan 2 kali 9 itu 18 tambah 2 itu 20, jadi 20 per 9. Nah, kita samakan penyebut antara 12 dan 9. KPK nya berapa? Kita lihat 9 18 27
36, 45, 54, dan seterusnya. Kalau 12, 24, 36, 48, 60, dan seterusnya. Ternyata ada yang sama, yaitu 36. Jadi KPK-nya yang kita pakai 36. Tinggal di sini 12 kali berapa yang menghasilkan 36? 12 kali 3. Otomatis di atas juga harus dikalikan dengan 3. Sehingga 77 kali 3 hasilnya adalah 231. Dikurangi dengan 9 kali berapa yang menghasilkan 36? 9 kali 4. Otomatis di atas juga harus dikali dengan 4 biar adil. 20 kali 4 itu 80. Dan hasilnya 231 dikurangi dengan 80, hasilnya adalah 151 dibagi dengan 36. Hasilnya adalah, karena 151 lebih besar daripada penyebutnya 36, bisa kita ubah menjadi pecahan campuran dengan cara 151 kita bagi dengan 36. Hasilnya adalah 4. Karena 4 kali 36 ini adalah 144. Dan 151 dikurangi dengan 144 itu sisanya adalah 7. Jadi hasilnya adalah 4, sisanya 7 per 36. Inilah hasilnya. Oke, kita lanjut di contoh soal yang berikutnya. Soal yang kelima, misalnya ada 92/5 dikurangi dengan misalnya 3/10. Nah, sama dengan contoh soal sebelumnya, kita ubah dulu dia menjadi pecahan biasa. 9 kali 5, 45, tambah 2, 47 per 5 dikurangi dengan 3 kali 10, 30 tambah 3, 33 per 10. Nah, sekarang kita tinggal samakan penyebut 5 dengan 10. Nah, 5 dengan 10 penyebutnya kita samakan berapa? Kita lihat kelipatan 5, 10, 15, 20. Sedangkan 10, 20, 30. Nah, kita lihat yang paling kecil, yaitu 10. Jadi kita samakan penyebutnya saja 10. Nah, di sini 5 kali berapa yang menghasilkan 10? 5 kali 2, otomatis di atas juga harus kali 2. Nah, 47 kita kali dengan 2. 47 kali 2 itu 94. Dikurangi dengan 10 kali berapa yang menghasilkan 10? 10 kali 1, otomatis di atas juga harus kali 1, berarti kurangi 33. Nah, sehingga di sini 94 kurang 33 hasilnya adalah 61. Sedangkan penyebutnya tetap 10. Karena pembilangnya 61 lebih besar daripada penyebutnya 10, maka bisa kita ubah menjadi pecahan campuran. 61 bagi 10, 6, karena 6 kali 10 itu 60, 6 dikurangi 61 kurang 60 itu 1. Jadi hasilnya adalah 6, sisanya 1 per 10. Jadi 6 1 per 10. Ya, semoga dari 5 contoh ini sudah semakin dipahami. Supaya lebih dipahami lagi, coba kita contoh ke-6. Contoh ke-6 misalnya ada 10 1 per 6 dikurangi 4 5 per 12. Nah, misalnya di sini sama dengan cara sebelumnya, kita harus samakan maksudnya ubah ke pecahan biasa. 10 kali 6 60 tambah 1 61 per 6 dikurangi dengan 4 kali 12 48 tambah 5 53 per 12. Nah, kita samakan penyebut dengan cara kelipatan 6 12 18 24. Kalau
12, 24, 36. Nah, kita lihat yang sama paling kecil itu kan 12, walaupun ada 24 tapi kita tetap ambil yang paling kecil ya biar mudah. 12. Sehingga di sini 6 kali berapa yang masukkan 12? 6 kali 2 otomatis 61 juga harus dikalikan dengan 2. 61 kali 2 122 dikurangi 12 kali berapa yang masukkan 12? 12 kali 1, sehingga di atas juga harus kalikan dengan 1, maaf 1 ya, biar adil, sehingga 53 kali 1 itu 53. Kita hapus biar tidak salah nanti. Oke, sudah. Oke, ini kali 1 ya. Oke. Sehingga di sini 122 dikurangi 53 itu hasilnya adalah 69/12. Karena 69 lebih besar daripada penyebutnya 12, kita bisa ubah ke pecahan campuran, yaitu 69 bagi 12. Yang paling mendekat itu adalah 5. Karena 5 kali 12 itu adalah 60. Kita kurangi sisanya 9. Begitu. Jadi hasilnya adalah 5, sisanya 9/12. Nah, 9 dengan 12 ini kan bisa kita sederhana. Kita sama-sama bagi 3, bagi 3. Jadi 5, 9 bagi 3 itu 3, 12 bagi 3 itu 4. Jadi 5 3/4. Jadi seperti ini ya. Oke, yang berikutnya nomor soal yang ke-7. Misalnya ada soal 11 2/7 dikurangi dengan 5 1/4. Nah, sama dengan, nah di sini kan ada kita bisa ubah dulu ke pecahan biasa. 11 kali 7 77 ditambah 2 79, jadi 79/7 dikurangi 5 kali 4 20 tambah 1 21/4. Nah, sekarang kita samakan penyebut antara 7 dengan 4. Kita samakan penyebut. Nah, 7 kelipatan 7 7 14 21 28 35 dan seterusnya. Kalau 4 8 12 belum ada yang sama, 16 belum ada, 20 24 28. Ternyata 28 ada yang sama. Iya, berarti di sini samakan penyebut 28. 7 kali berapa yang menghasilkan 28? 7 kali 4. Berarti di atas juga harus kalikan dengan 4 biar adil. 79 dikalikan dengan 4 berarti 158 dikurangi dengan 4 kali berapa yang menghasilkan 28. 4 kali 7 berarti di atas juga harus kali 7. 21 kali 7 itu 87, sehingga hasilnya 158 kita kurangi dengan 87 21 kali 7 itu di sini ada sedikit kesalahan, kita coret saja di sini, tidak usah pakai hapus. Ini ada kesalahan teknis sedikit, tidak fokus. Ya, di sini 79 kita kalikan dengan 4 hasilnya adalah 316 dan penyebutnya 28 dan dikurangi dengan 21 kali 7 itu 147 sama dengan 316 kurang 147, hasilnya adalah 169/28. Nah, di sini 169 itu lebih besar daripada penyebutnya 28. Bisa kita ubah menjadi pecahan campuran dengan cara 169 ini kita bagi dengan 28, hasilnya adalah 6 yang paling mendekati, karena 6 kali 28 itu adalah 168, sisanya 1, jadi 61/28. Jadi ini adalah
hasilnya. Semoga bisa dipahami dengan sangat baik. Karena space untuk kita belajar sudah sedikit, maka kita cukupkan sampai di sini dulu videonya. Mohon maaf kalau ada kesalahan, dimaafkan ya, karena tadi ada sedikit keseleo. Semoga video ini sangat bermanfaat untuk kalian belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya tentang perkalian maupun pembagian pada pecahan campuran. Bisa aja saya